Halo, selamat pagi rekan-rekan Resmi People. Balik lagi di sini bersama saya Idam Nurakim Dipura dari tim processing atau project hosting. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kulitnya saja, membahas awal basicnya dari yang pernah saya dapat selama ini, pelajaran yang pernah saya dapat, yaitu 5 fungsi leader. Jadi 5 fungsi leader apa aja? Kelima ini yaitu yang pertama planning, delegasi, yang kedua delegasi, ketiga kontrol, keempat evaluasi, dan kelima sebagai leader kita harus mempunyai juga problem solving. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi poin pertama yang akan kita bahas yaitu tadi yang poin nomor 1, yaitu planning. Tentu saja sebagai leader kita harus mempunyai planning, harus bisa membuat planning. Sedikit tipsnya planning, yaitu planning biasanya kita pakai tools namanya SMART ya. Tools intinya planning itu harus spesifik, harus bisa diukur, harus bisa diaplikasikan, harus bisa diandalkan, dan ketat juga gitu. Tapi intinya sih gini, sebuah planning yang baik itu yang penting menurut saya sebuah planning yang baik yaitu planning yang bisa diaplikasikan, sebuah planning yang bisa dieksekusi. Apabila itu planning itu bagus banget, bisa menunjang tapi tidak bisa diaplikasikan, tidak bisa dieksekusi, tidak tepat guna dalam perusahaan yang kita dalami sekarang, ya percuma jadinya gitu. Jadi balik lagi intinya, planning yang baik yaitu planning yang bisa dieksekusi kayak gitu. Oke, kita ke poin 2. Itu cukup dulu untuk poin pertama. Ke poin 2 itu delegasi. Delegasi ini ada 2 hal menurut saya. Yang pertama komunikasi, yang kedua tentang orang ya. Komunikasi gimana? Komunikasi itu bagaimana kita memastikan pesan yang kita inginkan, pesan yang kita sampaikan itu sampai ke orang tersebut. Jadi mungkin ya 90% atau 80% kita itu bisa menyampaikan apa yang ingin kita, menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita kepada orang itu. Delegasi, menyuruh, menginstruksikan gitu sebenarnya. Jadi gimana ya, karena kita beda-beda lah. Kita ke orang A cara komunikasinya demikian, cara delegasinya. Ke orang B juga beda lagi demikian. Jadi bukan hanya tugas-tugasnya saja yang kita bedakan antara A, B, C, tapi cara komunikasi kitanya juga sebaiknya sih dibedakan gitu. Poin kedua dari delegasi, setelah tadi kita cara penyampaian kitanya, balik lagi dari diri kitanya, melihat kapasitas orang tersebut atau latar belakang orang tersebut. Tadi cara kita harus menyampaikan berbeda. Poin yang kedua yaitu cara memilih orangnya yang sesuai dengan tugasnya. Right man on the right place. Ya, orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Tidak semua orang bagus itu kalau misalnya ditaruh di tempat yang salah atau didelegasikan, diinstruksikan ke instruksi yang tidak sesuai, ya percuma juga gitu kan. Jadi apa yang tadi, the right man on the right place. Tapi juga ada satu lagi nih, nothing work well at the first time. Jadi nggak semuanya kita nggak bisa juga pertama kali kita delegasin ke dia, kita berharap delegasi itu kan dia sama hasilnya, sama outputnya. Kalau kita ngerjain sendiri itu kan poinnya delegasi. Kalau kita ngerjain pekerjaan A nih, kita bisa sampai segini nih outputnya atau hasilnya seperti apa. Nah, kita delegasin ke orang itu juga harapannya sama hasilnya dengan kita mengerjakan sendiri. Tapi kan badan kita hanya satu, tapi akhirnya kita delegasikanlah ke orang tersebut gitu. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Alhamdulillahnya misal lebih bagus nih, oke, berarti kita bisa nambahin delegasi yang lain. Tapi banyak kan yaitu nanti work well at the first time, tidak bisa untuk yang pertama kita delegasikan ternyata hasil sama kayak kita gitu kan. Itu alhamdulillah kalau akhirnya bisa sama kayak kita.
Ya, jadi ekspektasi kita harus turunin. Jadi sesuai juga targetnya dengan yang pertama kali kita delegasikan, mungkin targetnya kita harus ekspektasi kita agak harus turunin. Kenapa? Karena ini membuat kita akhirnya berpikir membuat planning nih. Ini pasti kita delegasi pertama 90% lah ini delegasi pertama nggak sesuai nih targetnya. Jadi kita akan membuat planning selanjutnya. Oke, untuk poin 3, 4, 5 nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat pagi, terus mimpi bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.